Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tema tentang fenomena menggapai keberhasilan, subjudulnya hari ini yaitu persaingan dalam mencapai keberhasilan. Bahwa bila usaha kita yang sudah maju, yang tadinya tidak ada yang melakukannya, setelah kita lakukan dan kita maju, lalu banyak orang yang ikut-ikutan. Jadi yang tadinya usaha kita dianggap lucu oleh orang, aneh. Kita sendiri juga merasa lucu usaha itu, tidak yakin. Dinilai oleh orang banyak atau oleh orang lain itu usaha yang sia-sia. Tapi begitu maju, pasti ada yang cemburu dengan menjiplak hak paten kita. Mereka ikut-ikutan berjualan juga sama seperti kita. Bahkan lama-lama berjejer orang jualan di pinggir jalan yang sama. Pelanggannya pun mulai terbagi. Tapi jangan marah, jangan emosi. Jangan emosi, rezeki sudah Allah atur. Justru disitulah kita harus merasakan dalam bisikan hati bahwa bisnis kita akan berhasil lebih baik lagi. Teruslah berupaya untuk melakukan improvement dan modifikasi barang dagangan, barang jualan. Gaya penampilan dan aneka ragam jualan, aneka ragam barang. Jadi harus berimprovisasi. Kemudian lakukan beberapa verifikasi atau diversifikasi. Misalnya, tidak hanya jualan es mangga sirup, tambahlah dengan gorengan pedas atau rujak manis asam, asin, dan pedas pakai gula aren. Jangan berhenti, jangan frustasi. Tingkatkan motivasi untuk lebih berprestasi. Tantangan banyak saingan, padahal ide awal dari kita memang sedih dan terasa mau menangis. Tapi ketahuilah rezeki yang lebih gede sedang menunggu kita untuk kita kelola. Harus jeli melihat peluang lain atau lokasi lain untuk bersaing. Tidak ada dalam hidup ini, apalagi dalam bisnis, yang aman dan nyaman dari ronrongan kompetisi. KFC saja milik Amerika sekarang di-copy paste oleh orang kita yang ahli jiplak. Kena juga dampak melorot dengan hasil yang makin menurun. Onderdil mobil produksi Jepang dilawan oleh Taiwan dan China daratan. Indonesia yang tidak dianggap oleh negara kuat bisa buat pesawat terbang, apalagi jualan es, kopi jahe atau semangka dingin diiris. Tentu wajar ada saingan. Hidup ini yang tidak boleh berdagang hanya dengan ayah ibu kita. Dengan orang lain, siapa saja harus berdagang, harus berbisnis. Pinjam meminjam, hutang piutang adalah biasa dalam semua perdagangan. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhitungkan secara bisnis dengan siapa saja, kecuali dengan orang tua kita. Jangan lakukan bersifat bisnis, harus bersifat membantu. Jadi oleh karena itu, jangan marah, jangan sedih, apalagi sampai berhenti gara-gara ada kompetisi saingan tidak sehat. Itu pasti, dan dijadikan saingan itu hiburan dan mainan dagang untuk memastikan kualitas diri lebih baik dan lebih tinggi dari lawan dagang. Lebih cerdas dalam mengatur strategi bisnis dengan tetap menjunjung tinggi pergaulan, tapi tidak kompromi dalam hitung-hitungan laba rugi. Abang, adik, paman juga mitra dagang sekaligus sebagai saingan dalam perdagangan. Yang harus lebih hati-hati karena biasanya orang dekat lebih cepat berkhianat dan lebih mudah mengelabui. Jangan sekali-kali karena saudara dan orang dekat kita percaya tanpa perjanjian. Kita serahkan wang dan kepercayaan tanpa catatan. Kita ingat di luar kepala, lama-lama lupa, sudah habis, hilang, percuma
kemudian jadi terdakwa, kecewa, marah, musuhan, dendam, rusak hubungan, rugi dan bangkrut usaha. Jadi harus selalu dibuat perjanjian tertulis. Kalau pinjam meminjam harus kwitansi. Kalau kerjasama harus ada perjanjian atau kalau perlu ke notaris, walaupun dengan adik sendiri, abang sendiri, kakak sendiri, itu harus. Karena dagang tetap dagang, saudara tetap saudara. Yang diberi tetap beri, yang pinjam tetap pinjam, utang harus bayar. Jadi walaupun 1.000 tetap harus ditulis dan dicatat. Teken paraf adalah kewajiban dagang. Uang belanja harian untuk anak istri juga harus dicatat agar tidak keluar untuk yang bukan kos anggaran. Memberi lebih kepada anak istri harus, tapi jangan dicampur aduk dengan kebutuhan harian yang merupakan kewajiban. Selebihnya adalah insentif dan bonus yang diberikan secara mingguan, bulanan dan tahunan. Karena semua yang kita cari dengan segala pengorbanan adalah untuk kita, anak istri, orang tua dan semua yang terkait sekarang dan atau untuk masa depan semuanya. Jadi yang kita cari itu memang untuk anak istri dengan orang tua dengan pihak-pihak terkait. Harus kita berikan. Tetapi dalam hal berdagang tetap berlaku aturan dagang. Jangan mencampur adukkan antara dagang dengan saudara, dengan memberi, dengan berdagang atau dengan bisnis, dengan beri cuma-cuma. Itu harus dipisahkan. Sehingga kita akan lebih mudah memperhitungkan dan lebih mudah untuk berhasil. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.